Pemirsa, siapa yang menyangka anak-anak yang bermain teater bersama bintang sinetron Lucky Alamsyah dan Neno Warisman ini adalah anak-anak tunarungu. Beberapa waktu lalu mereka menampilkan drama operet dengan mengangkat kisah Cinderella Putri Sepatu Kaca di Gedung Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Neno Warisman bermain sebagai peri, sedangkan Lucky Alamsyah berperan sebagai pangeran. Sementara Vina Panduwinata tampil menyanyi di akhir pertunjukan. Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari yang akan menemani Anda menyimak berbagai informasi aktual dan akurat mengenai para selebriti. Antara lain tentang artis Krisdayanti yang foto-fotonya dipergunakan untuk sampul VCD porno. Perjumpaan sore ini pemirsa akan kita mulai dengan menyimak informasi terbaru tentang Maya Arisigit yang masih menjalani persidangan dalam kasus kepemilikan uang palsu dan syabu-syabu. Selama di tahanan, Maya mengaku lebih dekat dengan Tuhan. Berikutnya tentang aksi artis Neno Warisman dan Lucky Alamsyah yang bermain teater untuk anak-anak tunarungu. Ada pula penjelasan pesulap Deddy Kobuzier tentang trik sulapnya dengan uang. Deddy konon suka mengutil uang dari penontonnya yang dipinjam untuk atraksinya. Yang tidak kalah menarik adalah potongan-potongan adegan menarik yang terekam secara tidak sengaja oleh kameramen Cek dan Dicek. Dan di penghujung acara pemirsa, kita dengar penjelasan artis Krisdayanti yang foto-fotonya dipergunakan sebagai cover film VCD porno di Surabaya. Hidup di tahanan tentu saja tidak pernah dibayangkan oleh Gusti Maya Firantinur atau yang lebih dikenal sebagai Maya Sigit. Apalagi selama ini Maya dikenal sebagai istri dari Ari Sigit, cucu mantan Presiden Soeharto. Namun pemirsa, malang tidak dapat ditolak, Maya terpaksa mendekam di rumah tahanan Pondok Bambu dalam kasus kepemilikan syabu-syabu dan uang palsu. Pengalaman pahit itu telah mengubah gaya hidup Maya secara drastis. Di dalam tahanan, Maya mengaku telah menemukan Tuhannya kembali. Pemirsa, banyak yang berubah dalam kehidupan Maya Arisigit. Sebagai istri cucu mantan orang nomor satu di Indonesia, Maya sudah terbiasa hidup mewah. Tetapi kini Maya menjalani hidup yang berbalik 180 derajat. Sejak menjadi terdakwa dalam kasus kepemilikan syabu-syabu dan uang palsu, Maya harus menjalani kehidupan yang berbeda dari sehari-harinya. Tidak ada lagi gaya hidup glamor dan hura-hura. Sebagaimana layaknya penghuni rumah tahanan lain, Maya pun harus membersihkan lantai sendiri atau mandi dalam satu ruangan bersama 7 tahanan lain. Di dalam tahanan, ibu 3 anak ini harus mengikuti peraturan yang berlaku. Bagaimanakah Maya menghadapi kehidupan di dalam tahanan tersebut? Semua baik-baik, nggak ada yang istimewa tuh biasa-biasa aja. Semua sama, nggak ada yang istimewain. Banyak yang menduga kalau Maya mendapat perlakuan khusus selama di dalam tahanan. Seperti misalnya tanggal 20 September lalu, Maya merayakan ulang tahunnya yang ke-30 di dalam tahanan. Ketika itu Maya menyumbang 800 kotak makanan bagi penghuni tahanan dan juga anak-anak yatim piatu. Tidak ketinggalan potong tumpeng yang dihadiri oleh suaminya Ari Sigit serta anak-anaknya. Kalau itu ya nggak, itu sebenarnya nggak direncanain ya, cuman apa mungkin teman-teman saya yang di luar gitu ya, teman-teman saya yang dari kecil atau yang biasa saya jalan itu mereka mungkin nggak lupa ya dengan ini tanggal ulang tahun saya, jadi mereka datang tanpa saya hubungi gitu loh. Jadi surprise ya maksudnya. Rumor lain yang beredar adalah selama Maya ditahan, rumah tangganya bersama Ari Sigit dikabarkan retak. Dugaan ini diperkuat dengan tidak pernahnya Ari datang saat Maya menjalani sidang. Lalu bagaimana kebenaran tentang rumor tersebut? Benarkah hubungannya dengan Ari Sigit tidak harmonis lagi? Ya lancar, baik-baik. Menurut Maya, Ari dan anak-anaknya sering mengunjungi dan juga menelpon dirinya di dalam tahanan. Biasanya apa saja yang dibicarakan Maya dengan suami dan anaknya? Ya macem-macem lah, misalnya saya tanya kegiatannya di sekolah bagaimana, terus di rumah udah makan atau belum, udah kerjain PR atau belum gitu. Selain keluarganya, siapa lagi yang sering menjenguk Maya? Terutama itu orang tua saya. Iya, yang paling utama ya dari orang tua saya. Ya saya ya ibu saya ya, paling ya untuk ini ya, jangan lupa sama yang di atas, pasrah. Pengalaman pahit yang dijalani saat ini memang banyak mengubah diri Maya. Di dalam tahanan, Maya selalu melaksanakan sembahyang 5 waktu sambil berdoa. Hikmahnya banyak sekali gitu loh. Jadi susah deh untuk diungkapin sama kata-kata ya.
Alhamdulillah juga saya ya sampai sekarang ini saya masih mendekatkan diri pada yang di atas. Itu nggak mungkin lupa ya, gitu, apalagi dalam menghadapi musibah ini. Kalau zikir iya, kalau puasa ya belum. Hari Kamis mendatang pemirsa, Maya Sigit akan kembali menjalani persidangan terakhirnya. Saat itulah ditentukan nasib Maya kelak. Apa yang diharapkan Maya Sigit dari sidang terakhirnya tersebut? Ya insya Allah ya gitu, semua tergantung sama yang di atas juga sih baliknya ya. Maya berharap persidangan atas dirinya segera berakhir. Dan Maya pun ingin segera hidup normal kembali bersama keluarganya. Saya mau menjadi ibu rumah tangga yang baik. Gitu. Lantas seberapa besarkah peluang Maya untuk lolos dari hukuman? Inilah keterangan Afifuddin SH, pengacara Maya Aris Sigit. Saya berharap bahwa majelis tentu dapat mempertimbangkan secara kemanusiaan. Apabila ditilik dari pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 bahwa dikatakan orang-orang yang ketergantungan obat akibat ketergantungan obat dari obat-obat yang sebagaimana kita maklumi sabu ini, itu menurut pasal 41 dia dapat diperintahkan oleh majelis untuk menjalankan rehabilitasi. Jadi rehabilitasi inilah yang sangat kita perlukan dari pertimbangan hukum majelis yang dapat memutuskan perkara ini lebih ke arah mengembalikanlah keadaan Maya itu kepada fungsinya, di mana bisalah dia berguna, bisa dia menjalankan hidupnya sebagai seorang ibu, mendidik anaknya dan sebagainya. Pemirsa, inilah pertunjukan teater yang sangat menyentuh. Beberapa waktu lalu, artis Neno Warisman, Lucky Alamsyah, dan Vina Panduwinata tampil dalam pertunjukan teater Putri Cinderella bersama anak-anak penderita tunarungu. Kasihan sekali Cinderella. Betapa buruk nasib yang punya. Pemirsa, siapa yang menyangka anak-anak yang bermain teater bersama bintang sinetron Lucky Alamsyah dan Neno Warisman ini adalah anak-anak tunarungu. Beberapa waktu lalu mereka menampilkan drama operet dengan mengangkat kisah Cinderella Putri Sepatu Kaca di Gedung Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Neno Warisman bermain sebagai peri, sedangkan Lucky Alamsyah berperan sebagai pangeran. Sementara Vina Panduwinata tampil menyanyi di akhir pertunjukan. Hal ini tentu saja menjadi pertunjukan yang sangat menyentuh bagi setiap orang yang menontonnya. Lalu bagaimana dengan para artis yang terlibat? Saya sedih sebetulnya dalam sesi terakhir latihan saya bawa anak-anak saya supaya anak-anak saya mengerti. Sedangkan kawan-kawannya yang tidak lengkap saja ya inderanya tuh bisa sebegitu tekun berlatih dan itu peristiwa luar biasa untuk kejiwaan anak saya. Tapi saya membayangkan andaikan ini diproses dari mulai latihan akhir kemudian diperlihatkan bagaimana anak-anak sungguh-sungguhnya dengan segala keterbatasan mereka gitu. Ini bisa mengetuk banyak pintu gitu. Cuma sayang negara kita saat ini sedang begitu ya yang diperhatikan. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya kegiatan seperti ini terlalaikan. Untunglah ada cek reject. Iya. Sebenarnya untuk tunarunggu baru sekali ini karena pas dipercaya sama sutradaranya, sama ibu-ibu ya di yayasan ini, saya kaget sekali terus wah, kita tahu kan handicapnya gimana. Jadi pas tiba-tiba wah, ini sesuatu yang baru kan, orang tunawicara, tunarungu, apalagi dibantu sama kakak-kakak kita, Kak Vina juga ada di sini, Kak Seto, Mbak Neno Warisman juga ada gitu. Wah, kayaknya saya harus ikut di sini gitu loh gitu. Manusiawi banget ya kalau kita tertarik ya, karena pada dasarnya mereka berbuat sesuatu untuk membuktikan sesuatu bahwa mereka tuh berarti gitu loh. Bagaimanakah awal keterlibatan mereka bisa tampil bersama anak-anak yang tidak dapat mendengar dan berbicara tersebut? Kan 30 tahun Santi Rama ya. Jadi buat institusi ini satu sejarah peristiwa besar ya. Kebetulan memang ibu mertua saya pengurus lama di sana gitu. Sampai ikut acara ini karena Ibu Nasution
Waktu itu minta kepada Ria, sepupu saya, untuk bikinin lagu untuk untuk Santi Rama ini ya. Terus Senandung buat Santi Rama. Yang terus Ria sama Ibu Nas minta aku nyanyiin lagu itu. Bermain teater bersama anak-anak tunarungu tentulah tidak mudah. Membutuhkan waktu